Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Jakia Dewi. Saya dari kelas A3 Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan di IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya bimbingan dan konseling. Meskipun teman-teman semuanya pasti sudah tahu ya dan sudah kenal dengan guru bimbingan dan konseling di sekolah, namun di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Apa itu bimbingan dan konseling? Menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014 dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk membantu dan memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian yang ada dalam kehidupannya. Nah, apa itu perbedaan antara bimbingan dan konseling? Perbedaannya itu kalau bimbingan itu bersifat preventif atau pencegahan, di mana untuk mencegah masalah itu terjadi. Sedangkan konseling itu bersifat kuratif atau penyembuhan, di mana untuk mencari penyelesaian masalah yang sudah terjadi. Jadi perbedaan antara bimbingan dan konseling itu adalah bimbingan pencegahan, sedangkan konseling itu penyembuhan. Nah, kenapa sih harus ada BK di sekolah? Alasannya karena untuk membantu peserta didik baik secara individu maupun kelompok mengenai permasalahan yang dihadapi agar terbentuk peserta didik yang mandiri dan bisa berkembang ke arah yang lebih baik ke depan. Baik, selanjutnya ada bentuk bimbingan dan konseling. Bentuk bimbingan dan konseling ini ada 4 ya. Pertama ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini dimana menyasar beberapa kelompok, terdiri dari beberapa kelompok yang biasanya itu terdiri dari 4 sampai 15 orang siswa. Kemudian yang kedua ada bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu berbeda dengan bimbingan kelompok karena kalau klasikal itu lingkupnya satu kelas ya. Kemudian yang ketiga ada konseling individual. Di sini itu konseling hanya berdua antara konselor dan konseli atau guru BK dengan peserta didiknya, satu orang saja. Kemudian yang keempat ada konseling kelompok, yaitu konseling dengan beberapa siswa yang dikelompokkan gitu ya. Kemudian ada komponen layanan bimbingan dan konseling. Ada 4 juga. Ada apa saja? Pertama, ada layanan dasar. Layanan dasar ini mencakup keterampilan sosial dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada layanan responsif. Dari namanya aja kan responsif gitu ya. Ini itu buat mediasi sebuah konflik atau intervensi krisis. Kemudian yang ketiga ada layanan perencanaan individual, di mana ini tuh untuk perencanaan akademik atau karir peserta didik. Nah, biasanya layanan ini tuh untuk membantu peserta didik memilih pilihannya untuk melanjutkan karirnya, entah itu sekolah, kuliah, maupun bekerja untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir ada dukungan sistem. Dukungan sistem ini adalah kerjasama antara konselor atau guru BK, kemudian guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan orang tua, serta peserta didiknya. Kemudian ada bidang bimbingan dan konseling. Ada 4 juga, ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, contoh pribadi sosial itu seperti bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang maupun sekelompok orang terhadap orang lain. Nah, faktor-faktor bullying itu apa sih? Ada karena lingkungan keluarga, teman sebaya, media sosial, masalah psikologisnya, pengaruh negatif dari orang-orang sekitar, kurangnya empati maupun simpati, tidak bisa mengontrol diri, dan pernah menjadi korban bullying. Itu bisa menjadi faktor-faktor penyebab bullying. Kemudian, apa sih jenis-jenis bullying itu? Jenis-jenis bullying itu kayak ada bullying fisik, bullying verbal, bullying
verbal dan cyberbullying atau bullying di media sosial. Apa sih dampak bullying itu? Dampak bullying itu munculnya gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan dan gangguan tidur. Kemudian cara mengatasi bullying itu kayak gimana? Nah, kita bisa memberikan perlindungan kepada korban dan kita bisa memberikan bimbingan terhadap pelaku. Juga kita bisa memberikan dukungan emosional, dan kalau misalkan kita belum bisa mengatasi, kita bisa mencari bantuan orang yang profesional. Baik, setelah tadi dijelaskan bidang pribadi sosial, maka selanjutnya ada bidang belajar. Bidang belajar ini guru BK biasanya membantu siswa yang mengalami kayak stres akademik. Stres akademik ini biasanya siswa yang menghadapi ujian atau misalnya pelajaran yang kurang disukainya. Biasanya siswa itu mengalami stres akademik. Nah, biasanya guru BK itu membantu siswa. Kemudian yang terakhir ada bidang karir. Bidang karir itu kayak tadi dikomponen layanan perencanaan dan peminatan individual, yaitu untuk membantu siswa dalam merencanakan karirnya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas semua kesalahan maupun kekurangan dalam menjelaskan